keadaan sehat dan baik-baik saja. Saya Arlis Jenita Victoria, salah satu staf pengajar di Stikes Logotia Semarang, dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan latihan renang gerak sendi atau ROM. Nah, ini kita akan lakukan ROM pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Oke, jadi ROM itu sendiri adalah suatu latihan renang gerak sendi yang memungkinkan otot-otot kita untuk berkontraksi sehingga dapat menghindari atau dapat mencegah kekakuan pada otot. Oke, tujuannya adalah untuk yang pertama untuk mencegah kekakuan otot, kemudian yang kedua adalah untuk memelihara fungsi sirkulasi pada pasien. Untuk ROM ini sendiri, setiap gerakannya kita lakukan pengulangan sebanyak 8 kali. Nah, ROM ini dilakukan 2 kali dalam 1 hari. Oke, sebelum kita ke pasien, kita jangan lupa untuk cek apa saja alat yang akan kita gunakan untuk melakukan atau untuk mengajarkan ROM ini ke pasien. Oke, sebelum kita memulai mengajarkan latihan ROM, kita awali dulu dengan fase orientasi. Oke, nah ini ceritanya pasien kita adalah Ibu Mawar ya, yang menderita penyakit stroke sehingga mengalami hemiparese pada bagian tubuh sebelah kanan. Oke, langsung saja kita ke pasien. Selamat pagi Bu Mawar. Benar dengan Bu Mawar ya? Bisa disebutkan nama dan tanggal lahirnya? Nama saya Mawar, tanggal lahir 8 Desember. Oh iya, Bu Mawar ya Bu ya. Perkenalkan Bu, saya perawat Arlis, saya adalah mahasiswa dari Stikes Logotia Semarang ya Bu, yang pada pagi hari ini berdinas di ruangan Bu Mawar. Bu Mawar, pada hari ini saya akan mengajarkan latihan renang gerak sendi atau sering juga disebut dengan ROM ya Bu ya. Nah, tujuannya ini adalah untuk mencegah terjadinya kontraktur atau kekakuan sendi. Nah, nanti langkah-langkahnya saya akan mengajarkan beberapa gerakan pada tangan dan kaki Ibu. Ya Bu ya. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bisa kita mulai sekarang? Bisa. Bisa. Kalau misalkan bisa, saya permisi untuk mencuci tangan sebentar ya Bu ya. Tutup tirai dan cuci tangan. Selanjutnya kita dekatkan alat-alatnya ke samping pasien. Sebelum kita mulai untuk melatih pasien latihan renang gerak atau ROM tersebut, kita ukur dulu tekanan darah pasiennya. Oke. Ibu permisi ya Bu ya, kita ukur tekanan darahnya dulu ya Bu. Nah, di sini bisa juga ditanyakan dahulu berapa tekanan darah pasien pada saat normalnya. Oke, nanti akan kita bagikan. Karena pada pasien yang mengalami peningkatan tekanan darah, di sini merupakan salah satu kontraindikasi untuk dilakukan ROM. Ya. Permisi ya Bu ya. Baik Bu, tekanan darahnya 120/80 ya Bu ya. Ibu pusing nggak Bu? Pusing ya? Oh iya. Tapi Ibu capek nggak ini? Sedang lelah nggak? Iya sih. Oh iya. Perhatikan apabila pasien yang mengalami peningkatan tekanan darah disertai dengan pusing, usahakan untuk ROM kita tunda terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya adalah pasien kita posisikan dengan nyaman. Oke, di sini pasiennya akan kita berikan ROM pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah sehingga kita minta pasiennya untuk tidur terlentang saja. Ibu, posisi tidurnya terlentang seperti ini saja ya Bu ya. Kemudian kita pasangkan perlak pengalas atau handuk di bawah bagian tubuh pasien yang akan kita lakukan ROM. Nah, di sini saya akan melakukan dulu pada
area ekstremitas atas atau pada area tangan. Tadi ceritanya adalah pasien kita mengalami hemiparesa atau kelumpuhan di bagian tubuh sebelah kanan, sehingga kita akan melakukan pada bagian tubuh sebelah kanan. Ibu permisi ya Bu ya, saya pasang dulu. Maaf ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita berikan atau kita olesi bagian tubuh pasien tersebut dengan baby oil. Ya, ini gunanya adalah untuk agar kita memberikan kelembapan atau agar tidak kering atau tidak terjadi misalkan kulitnya kering sehingga kita akan berikan ROM. Nah, nanti takutnya adalah kulitnya kan terjadi pecah-pecah seperti itu ya. Ibu maaf permisi ya Bu ya, saya berikan baby oilnya dulu. Oke, diolesin. Oke. Nah, ketika kita sudah mengolesi bagian tubuh pasien yang akan direm dengan baby oil, kita bisa mulai latihan rentan geraknya. Oke, untuk latihan rentan gerak atas kita bagi menjadi latihan gerak sendi bahu, siku, pergelangan tangan dan juga jari-jari. Kita mulai dulu dari bahu. Yang pertama adalah gerakan fleksi dan ekstensi. Nah, ROM ini dilakukan pengulangan sebanyak 8 kali setiap gerakannya. Oke, jadi kita mulai. Permisi ya Bu. Fleksi, ekstensi. 1, 2, 3, 8. Oke. Selanjutnya adalah gerakan abduksi dan adduksi. Ingat, abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh, kemudian adduksi adalah gerakan mendekati tubuh. Seperti biasa, 8 kali pengulangan. Abduksi, adduksi. 1, 2, 3, 8. Oke. Nah, tindakan selanjutnya adalah rotasi. Oke. Pada tindakan rotasi ini kita lakukan rotasi interna atau rotasi ke dalam dan rotasi eksterna atau rotasi keluar. Oke, kita mulai rotasi interna. Jadi kita putarnya ke dalam. Jangan lupa kita tetap sangga agar yang bergerak ini adalah sendi pada bahu. Ya, oke. Ini rotasi interna. 1, 2, 3, 8. Kemudian kita balik ke rotasi eksterna. Rotasi eksterna. 1, 2, 3, 8. Oke, kita sudah selesai dengan otot bahu. Kemudian kita turun ke otot siku. Otot siku hanya bisa kita lakukan fleksi dan ekstensi saja. Sama 8 kali pengulangan setiap gerak. Fleksi, ekstensi. 1, 2, 3, 8. Oke, kemudian kita turun ke sendi pergelangan tangan. Di sendi pergelangan tangan ini kita bisa lakukan fleksi, ekstensi, hiperekstensi, kemudian kita bisa lakukan supinasi dan pronasi. Oke, begini ya Ibu, permisi. Maaf Bu, lemas saja ya Bu ya. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Oke, jadi mohon maaf, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Ya, fleksi, ekstensi, hiperekstensi. 1, 2, 3, 8. Oke. Selanjutnya kita minta pasien untuk kita ajarkan pasien untuk melakukan gerakan supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadah, kemudian pronasi adalah gerakan menutup tangan, menutup telapak tangan. Supinasi, pronasi. 1, 2, 3, 8. Oke, kita sudah selesai dengan sendi
pergelangan tangan. Selanjutnya kita latih yaitu adalah sendi-sendi pada jari tangan. Di sini latihannya adalah fleksi ekstensi, kemudian abduksi dan abduksi. Ingat tadi fleksi ekstensi, abduksi adalah menjauhi, kemudian aduksi adalah mendekat. Oke, kita coba. Ini ya Bu ya. Jadi kita tumpu di sini, kita gerakkan. Jangan sampai yang bergerak adalah pergelangan tangannya ya. Jadi kita benar-benar pastikan ini gerakannya tepat. Oke. Fleksi, ekstensi. 1, 2, 3, 8. Selanjutnya adalah gerakan adduksi dan abduksi. Adduksi menjauh, abduksi menjauh, adduksi mendekat. Oke. Abduksi, adduksi. 1, 2, 3, 8. Oke, kita sudah selesai dengan ROM ekstremitas atas atau ROM tangan. Selanjutnya kita bersihkan daerah yang tadi kita berikan baby oil dengan ini air hangat. Oke. Ibu permisi ya Bu ya, kita saya bersihkan dulu. Permisi ya Bu ya. Jangan lupa dikeringkan. Oke, itu tadi untuk gerakan ROM pada ekstremitas atas atau pasien tangan. Nah, kita akan lanjutkan ke ROM pada ekstremitas bawah atau kaki. Namun, tanyakan dulu ke pasien, apakah pasiennya mengalami kelelahan atau tidak. Ibu capek enggak Bu? Iya, agak capek ya Bu. Nah, ini kita masih ada satu sesi latihan lagi nih di bagian kaki. Nggak apa-apa ya, yang penting nanti kakinya tidak kaku, ya, tidak lemas lagi. Boleh saya lanjutkan lagi Bu? Oke. Nah, kita selalu sampaikan ke pasiennya, ya. Oke, selanjutnya kita akan ke bagian kaki. Oke, prosedurnya sama seperti tadi latihan yang pada di ekstremitas atas. Nah, di sini juga pasiennya kita jika hanya dilakukan pada kaki saja berarti kita tensi dahulu, karena tadi kita serangkaian ada tangan dan kaki sehingga kita tensinya di awal saja. Nanti di akhirnya setelah kita selesai melakukan ROM pada kaki. Oke. Nah, kemudian jangan lupa juga tadi kita pasang perlak pengalas atau handuk. Kemudian kita juga olesi juga dengan baby oil. Begitu. Oke, kita mulai. Oke, kita akan pasangkan perlak pengalas atau handuk dulu di bagian kaki pasien ya. Permisi ya Bu ya, saya pasangkan dulu. Permisi Bu, maaf. Oke, sama kita berikan juga baby oil di sini. Ibu ada alergi nggak Bu dengan baby oil? Enggak ya Bu, suka ya Bu dengan aromanya. Nggak apa-apa ya, saya baluri dengan baby oil. Nah, oke. Kemudian setelah kita baluri dengan baby oil, kita bisa mulai ROM-nya. Oke, kita mulai dahulu. Hampir sama dengan ROM pada bagian tangan. Tadi kalau di ROM bagian tangan itu ada pada sendi bahu, sendi siku, sendi pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Kemudian kalau pada kaki di sini terbagi atas sendi panggul, sendi lutut, kemudian sendi pergelangan kaki dan sendi jari-jari kaki. Oke, kita mulai ya. Ibu saya mulai ya Bu ya. Pertama dari sendi panggul dulu. Sendi panggul hampir sama tadi gerakannya dengan sendi bahu. Gerakannya yang pertama adalah, maaf ya Bu ya, fleksi, ekstensi. Fleksi, ekstensi 8 kali pengulangan. 1, 2, 3, 8. Oke. Nah, gerakan selanjutnya yaitu adalah abduksi dan adduksi. Abduksi menjauh, adduksi mendekat. Misi ya Bu ya. Abduksi,
adduksi, abduksi, adduksi. 1, 2, 3, 8. Selanjutnya adalah gerakan rotasi interna dan rotasi eksterna. Jadi kita selesaikan dulu rotasi internanya, kemudian kita lanjut ke rotasi eksterna. Ini ya Bu ya, capek belum Bu? Oke, rotasi interna. 1, 2, 3, 8. Oke, kita balik ya. Rotasi eksterna. 1, 2, 3, 8. Ya. Di sini memang sangat perlu kita lakukan penyanggaan terhadap tulang pada sendi lutut di belakang lutut agar yang fleksi ekstensi bukan sendi lututnya ya. Oke, tadi sudah selesai untuk sendi panggul, sudah kita lakukan fleksi ekstensi, sudah kita abduksi adduksi, kemudian kita sudah lakukan rotasi internal dan eksternal, kita turun ke sendi lutut ya. Ingat, sendi lutut sama dengan sendi siku, bisa kita lakukan fleksi dan ekstensi. Bu misi ya Bu ya. Ini kita tekuk-tekuk nih. Ya, ini lututnya nih ceritanya yang kita tekuk-tekuk. Maaf ya Bu ya. Oke. Fleksi ekstensi. 1, 2, 3, 8. Oke, hanya satu gerakan saja untuk sendi lutut. Oke, pada selanjutnya adalah gerakan inversi. Gerakan inversi adalah pada menekuk ke dalam, kemudian inversi adalah gerakan menekuk ke bawah. Oke, kita coba ke pasiennya. Ibu, saya beralih atau berpindah ke pergelangan kaki ya Bu. Ya, gerakannya cuma ada 2 macam saja ya Bu ya. Oke, kita lakukan dorsal fleksi dan plantar fleksi dahulu. Oke, kita lakukan sangga terhadap di bawah kaki pasien. Oke. Dorsal fleksi, plantar fleksi. 1, 2, 3, 8. Selanjutnya kita akan lakukan inversi dan eksversi. Oke. Inversi, eksversi. 1, 2, 8. Oke. Sudah kita selesai melakukan ROM pada pergelangan kaki, adalah pada jari-jari kaki. Sama adalah fleksi ekstensi, abduksi dan adduksi. Oke, kita mulai dari fleksi ekstensi. Ini ya Bu ya. Fleksi ekstensi. Jadi di sini kita berikan sanggaan, kita sangga pada bagian telapak kaki agar yang kita bisa memastikan bahwa yang bergerak itu adalah jari-jari kakinya. Oke. Fleksi ekstensi, fleksi ekstensi. 1, 2, 3, 8. Oke, kemudian kita lanjut ke abduksi dan adduksi. Abduksi menjauh, adduksi mendekat. Abduksi, adduksi. 1, 2, 3, 8. Oke, nah kita lakukan pada setiap jari-jari. Oke, kalau misalkan sudah selesai, kita bersihkan tadi yang kita berikan baby oil. Bu, sudah selesai nih, saya bersihkan dulu ya dengan air hangat ya Bu ya. Ya, kita bersihkan dengan air hangat. Tadi mana saja kita berikan baby oil. Oke, selanjutnya adalah kita keringkan dengan hangat ya. Permisi ya Bu ya. Nah, tahap selanjutnya, mohon maaf Bu. Tahap selanjutnya adalah kita lakukan pengukuran tulang tekanan darah. Jadi kita akan mengevaluasi apakah dari ROM ini tekanan darah pasien itu meningkat atau stabil. Jangan sampai pasiennya kelelahan karena kita ajarkan ROM sehingga tekanan darahnya meningkat. Oke, kita coba untuk cek tekanan darahnya. Ibu capek enggak Bu?
Iya Bu. Oh capek ya Bu, agak capek, maaf ya Bu ya. Agak lama ya Bu. Tapi ngantuk enggak? Ngantuk Bu. Oh agak ngantuk, ya sudah. Coba tak ini dulu ya Bu, saya cek tekanan darahnya dulu ya Bu. Nanti kalau misalkan tekanan darahnya meningkat, berarti Ibu benar-benar capek. Gitu ya. Ibu tekanan darahnya nggak naik Bu, berarti Ibu nggak terlalu capek ya Bu ya. Tekanan darahnya tadi 120/80 ya Bu. Dan tadi yang di awal juga 120/80, jadi tidak ada perbedaan tekanan darah ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita bereskan ya. Dan kita lakukan evaluasi kepada pasien. Nah, apa saja yang kita evaluasi kepada pasien? Yang pertama adalah apakah pasien merasa kelelahan atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah pasien merasakan adanya nyeri ketika kita lakukan tes. Oke, coba kita evaluasi pasiennya ya. Ibu, saya sudah selesai nih melakukan latihan rentan gerak pada sendi atau ROM ya Bu, pada tangan sama kaki Ibu nih. Gimana Bu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Enak Bu. Enak ya Bu ya? Ada nyeri-nyeri gitu nggak waktu tadi dilatih gerakan nekuk-nekuk dan lain-lain? Enggak Bu. Nggak nyeri ya Bu Enggak. ya? Baik Bu, kalau misalkan tidak nyeri, nah latihan ini nanti akan kita lakukan selama sehari itu 2 kali ya Bu ya, Iya. agar ini Bu, tangan sama kaki Ibu nanti itu tidak kaku gitu ya Bu. Nanti kan setelah Ibu sembuh tidak terjadi kecacatan secara permanen gitu ya Bu. Nah kalau misalkan ini sudah dilakukan pagi, nanti sore teman saya akan melakukan ROM tersebut lagi kepada Ibu gitu Bu. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu lagi? Tidak Bu. Sudah, tidak ada. Kalau misalkan tidak ada, saya permisi kembali ke kantor perawat. Nanti jika Ibu butuh apa-apa, silakan pencet tombol bel di sebelah Ibu. Nanti saya atau teman saya akan datang untuk membantu Ibu. Begitu Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga lekas sembuh ya Bu ya. Iya Bu. Mari. Terima kasih. Oke, buka tirai dan jangan lupa cuci tangan.